Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Kumaha wartosna daramang piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta geng-geng kabare? Apa runganan nu apa gereba? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan bahagia selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di-subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut dan Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kan? Baik, ini kita akan membahas pembahasan tentang mengapa harus ada alam Melayu. Kemudian nusantaranisasi, terus sampai saat ini pun bahasa Indonesia itu masih dianggap sebagai bahasa Melayu Indonesia. Mengapa seperti itu orang-orang Malaysia itu? Kita akan bahas di sini dengan pembahasan yang sangat santai dari The Gebut Official. Oke kan? Alam Melayu, sebenarnya alam Melayu itu ada atau enggak sih? Alam Melayu secara sejarah yang dipahami orang Indonesia adalah Nusantara. Dulu kita belajar tidak pernah ada yang namanya istilah alam Melayu. Sama sekali tidak ada, tidak pernah dipelajari dulu. Lantas kenapa harus ada alam Melayu? Ini merupakan sebuah propaganda dari orang-orang Malaysia agar kelihatan mereka itu besar gitu. Kalau mereka menganggap sebagai orang Jawa yang di sana, orang Bugis yang di sana, kemudian orang Aceh yang di sana, orang Banjar di sana itu sebagai Melayu atau suku Melayu, silahkan saja. Tapi tidak melebar ke kawasan Nusantara, kan begitu toh? Nusantara Indonesia tentunya. Karena kan sebutan Nusantara itu dari Nusa itu pulau, antara berarti pulau-pulau di luar Jawa, kan sebutannya Nusantara kan gitu. Seperti itu kawan. Dan Nusantara itu ada dari semenjak Majapahit. Dulu namanya kan Dipantara ya. Dipantara itu Singasari, kemudian dinamakan lagi Nusantara dari Majapahit sampai waktu kemerdekaan Indonesia itu ada sebuah usulan bahwa nama negaranya Nusantara. Kan ada perdebatan seperti itu juga tuh. Kalau nggak salah dari Ki Hajar Dewantara itu mengusulkan Nusantara. Seperti itu kawan. Dan kesini-sininya itu selalu digaung-gaungkan alam Melayu itu besar, Melayu Mahawangsa, kan begitu terus. Kenapa seperti itu? Terus kemudian juga disebutkan sampai sekarang pun dari pihak Malaysia itu juga menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Indonesia. Kan begitu kan terus toh. Terus diungkapkan terus seperti itu. Banyak netizen yang beranggapan seperti itu, dan dari kalangan profesornya juga begitu. Mengapa seperti itu? Kemudian ada yang terakhir, yang belakang-belakangan ada usulan Nusantaranisasi, ya kayak itu juga loh. Itu, dan itu akan didengungkan terus selama mereka masih seperti itu. Ya kita sebagai orang Indonesia ya tidak terima. Kita kontra narasi, kita narasi balik gitu. Kita lawan narasi seperti itu, kita lawan propaganda seperti itu loh. Bahwa sesungguhnya dulu namanya kan Nusantara, tidak ada alam Melayu. Itu kan cuman dia saja yang menganggap sebagai alam Melayu luas kan gitu toh. Seperti itu. Terus ada juga yang penelitian secara DNA atau apa tuh, disebut apa itu suku Melayu tuh, Jawa, terus segala macam itu loh. Karena penelitian pada dasarnya Jawa, Bugis itu sama dengan Melayu. Kenapa sama? Ya kan orang Malaysia itu diaspora orang-orang suku-suku yang ada di Indonesia. Gitu. Sebelum Malaysia terjadi saja sudah pada diaspora ke situ. Orang Jawa, orang Banjar, orang Bawean, orang mana lagi ya? Orang Bugis, orang Aceh kan udah pada ke situ sebelum itu.
Kenapa bisa sama? Ya kan kalau DNA sekarang yang dites ya jelas sama, orang banyak yang ke situ kan, gitu logikanya kan begitu toh. Gitu kan. Jadi selama mereka masih betul namanya menggaungkan tentang alam Melayu, terus tentang nusantaranisasi tadi, kemudian tentang bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa Melayu, itu kan narasi-narasi mereka dan propaganda mereka untuk menganggap bahwa mereka itu besar, kan begitu saja. Kita tidak tahu apakah ini merupakan konspirasi politik ya, konspirasi politik dari dari negeri jiran kita. Itu kan mereka emang pada dasarnya kan persemakmuran British. Tidak ingin bahwa Indonesia itu menjadi besar, tuh bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi dinarasikan seperti itu terus. Dianggap ya seperti itu, bahwa yang besar itu adalah Melayu gitu. Dan Indonesia itu termasuk dalam alam Melayu, kan begitu toh. Seperti itu terus, dan itu akan terus disampaikan. Jadi selama mereka masih menyampaikan seperti itu ya kita akan lawan terus gitu. Ya karena kalau kita diam saja itu disangka setuju, kan begitu loh. Serba susah jadi orang Indonesia ya. Orang Indonesia jadi serba susah kalau kita umpamanya nggak lawan. Disangka kita setuju saja kan. Dan umpamanya kita jawab, mereka juga tetap ngeyel, ya kita ngeyel lagi gitu saja. Karena kan untuk saat ini sudah terpisah. Orang-orang Melayu yang di Riau dan orang Melayu yang di Malaysia itu sudah terpisah dengan masing-masing menjadi negara sendiri-sendiri. Satu menjadi negara Malaysia, satu ikut negara Indonesia, kan gitu. Sudah terpisah seperti itu. Jadi kalau untuk narasi menyatukan segala macam itu omong kosong, tidak mungkin. Karena sudah menjadi negara sendiri-sendiri. Apapun yang terjadi ya Indonesia tetap bersatu dalam keindonesiaan dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai macam suku, kan itu toh. Jadi intinya Melayu Malaysia itu, yang di Malaysia itu entah profesornya, entah apalah, entah netizen, entah apa, dia kan selalu menggaungkan seperti itu. Dan narasi-narasi mereka juga kadang-kadang kan toko jenenge ini. Kayak kemarin aja yang TikToker itu, yang di Indonesia itu, yang memberi nilai 0, itu apakah hanya sekedar pariwisata saja, apa hanya sekedar penilaian dari seorang turis saja? Kan itu bisa saja sebagai persaingan pariwisata. Karena kan Indonesia saat ini kan maju-majunya, lagi maju gitu loh. Indonesia lagi maju, mereka tidak ingin, kan begitu. Gimana caranya dia menempuh jalan seperti itu, kan bisa juga. Kita tidak tahu. Oke, cukup sekian ya, kita bicara ngalor ngidul loh. Semoga saja ini bisa mencerahkan kita bahwa mereka itu tetap aja akan menarasikan seperti itu, dan kita akan lawan terus. Yang disebut Nusantara, alam Melayu itu tidak ada gitu. Gitu saja toh. Cukup sekian, dan salah-salah kata mohon maaf. Dan yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.